Halo semuanya, kenalin gue Said dari 11 TKJ. Gua Damar dari 11 TKJ. Kita berdua dari SMK Informatika Pusat Kota Bogor. Buat yang belum tahu, Simbol Q adalah salah satu fitur Q yang ada di Mikrotik, di mana tugas utamanya adalah membuat semua klien merasa nyaman dalam menggunakan jaringan yang disediakan. Simbol Q adalah cara manajemen bandwidth yang paling mudah di Mikrotik. Untuk menerapkannya, kita hanya perlu menentukan target IP atau network ataupun interface yang akan dilimit. Lalu kita kombinasikan dengan parameter kecepatan upload dan download. Sehingga klien atau user memiliki jatah bandwidth masing-masing sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Ada beberapa teknik antrian yang dapat digunakan, yaitu yang pertama FIFO atau First In First Out, CBQ atau Class Based Queuing, RID atau Random Early Drop, SFQ atau Stochastic Fairness Queuing, HTB atau Hierarchical Token Bucket, PCQ atau Per Connection Queue, Priority Queuing, dan yang lainnya. Pada manajemen bandwidth, kita perlu tahu ada yang namanya CIR dan MIR. CIR atau Commit Information Rate adalah alokasi bandwidth minimum yang diberikan kepada user saat jaringan sedang sibuk. Sedangkan MIR atau Maximum Information Rate adalah alokasi bandwidth maksimal yang diberikan kepada user saat jaringan sedang sepi. Untuk penggunaannya, di sini kalian bisa masuk ke menu queues. Nah, di sini ada beberapa tab nih. Kalian klik aja di Simbol Queues, lalu tekan Add untuk menambahkan rule baru. Nah, di sini ada beberapa tab yang akan dijelaskan, yaitu tab General, tab Advanced, tab Statistik, tab Traffic, tab Total, dan tab Total Statistik. Oke, kita lanjut. Di sini ada bagian Name. Di bagian Name ini, kalian bisa mengisikan nama untuk aturan limit ini. Di sini kalian bisa bebas untuk memberikan namanya, ataupun kalian bisa menggunakan default name yang sudah ada. Selanjutnya ada bagian target. Di sini kalian bisa mengisi dengan 3 hal, yaitu IP usernya, atau networknya, ataupun interface-nya. Apa sih perbedaannya? Jadi gini, semisal kita ada max limit sebesar 10 mega. Jika kita mengisi targetnya menjadi IP usernya, maka 10 mega tersebut hanya akan dipakai oleh user tersebut. Tapi, jika kita mengubah targetnya menjadi network ataupun interface-nya, maka semua user yang berada pada network ataupun interface tersebut akan mendapatkan max limit sebesar 10 mega. Oh iya, kita juga bisa menerapkan satu aturan ini menjadi beberapa target. Misal, di sini kita isi targetnya dengan IP usernya, yaitu 10.10.10.21. Nah, lalu tekan panah bawah untuk menambahkan IP yang selanjutnya. Di sini kita isi dengan network, yaitu 12.12.12.0. Lalu tekan panah bawah lagi untuk menambahkan target yang selanjutnya. Di sini kita isi dengan interface, yaitu Ether 3. Jika seperti ini, maka aturan ini hanya akan berlaku kepada target yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya kita isi dengan IP yang ada di laptop ini, yaitu 172.16.1.254. Selanjutnya, ada bagian destination. Fungsinya adalah untuk menentukan secara spesifik. Koneksi ini akan berlaku jika kita mengakses IP tertentu. Misal, koneksi ini berlaku untuk menuju ke server lokal. Maka, isi IP server lokal tersebut di destination ini. Sehingga, kita bisa memisahkan koneksi yang menuju ke server lokal dan yang menuju ke internet. Lalu selanjutnya, ada yang namanya max limit. Kalau kita lihat di sini, sudah ada keterangannya. Kiri untuk upload dan kanan untuk download. Seperti yang kita ketahui, max limit adalah MIR atau kecepatan maksimum yang didapatkan oleh seorang user tanpa ada kaitannya dengan burst. Sebelum kita limit, kita akan coba tes terlebih dahulu bandwidth awalnya. Kita akan tes menggunakan browser dengan situs fast.com. Di sini bisa kalian lihat kecepatannya 71 Mbps. Coba kita isi 10 mega untuk upload dan downloadnya. Dan klik apply. Kita akan speed test lagi menggunakan situs fast.com. Di sini bisa kita lihat kecepatannya menjadi 9,5 Mbps. Itu artinya koneksi kita sudah terlimit. Di bawah max limit ada yang namanya burst. Nah, burst ini adalah sebuah fitur untuk memberikan bandwidth tambahan kepada user yang tidak menggunakan bandwidthnya secara terus-menerus. Semisal, ada user yang penggunaan bandwidthnya selalu di bawah max limit, maka kita bisa memberikan dia bonus bandwidth sekali, agar dia merasa puas dari segi kecepatan jaringan.
Sedangkan untuk user yang selalu menggunakan bandwidth-nya secara maksimal, dia hanya akan mendapatkan kecepatan max limit saja, agar tidak mengganggu bandwidth user lain. Kecepatan burst limit harus di atas kecepatan maksimal, agar terjadi peningkatan kecepatan dari yang seharusnya. Dan selanjutnya, ada burst threshold, yakni rata-rata penggunaan bandwidth. Semisal, kita membuat burst threshold-nya menjadi 1 Mbps. Dan jika ada user yang penggunaan rata-rata bandwidth-nya 1 Mbps atau bahkan di bawah 1 Mbps, dia akan mendapatkan burst limit. Dan sebaliknya, jika ada user yang penggunaan rata-rata bandwidth-nya di atas 1 Mbps, maka dia hanya akan mendapatkan kecepatan max limit saja. Selanjutnya, ada yang namanya burst time. Burst time adalah rentang waktu yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi, rentang waktu yang digunakan threshold adalah mengacu kepada burst time. Perbedaan simbol Q dan Q3 adalah waktu atau time. Time di simbol Q dapat membagi bandwidth antara pagi dan malam. Semisal, hanya 100 Mbps di pagi hari dan 20 Mbps di malam hari. Ataupun, hari Senin sampai hari Jumat mendapatkan kecepatan 100 Mbps dan Sabtu sampai Minggu mendapatkan kecepatan 200 Mbps. Jadi, untuk mengaturnya, kita hanya perlu mengubah waktunya, harinya, dan batasannya. Yang selanjutnya, kita beralih ke tab Advanced. Nah, di sini ada yang namanya Packet Mark. Packet Mark ini memungkinkan simbol Q dikolaborasikan dengan firewall mangle yang melakukan marking paket. Sehingga paket yang sudah ditandai oleh parameter tertentu, baik protokol ataupun port tertentu, akan mendapatkan aturan khusus dari simbol Q tersebut. Di bawahnya ada limit add. Seperti yang kita ketahui, limit add adalah CIR atau Commit Information Rate, di mana user akan mendapatkan jaminan minimum bandwidth. Di bawahnya ada yang namanya priority, yang digunakan untuk mengatur aturan mana yang akan diprioritaskan. Semakin kecil priority-nya, maka akan diutamakan role symbol Q-nya. Lalu ada bucket size. Fungsinya adalah sebagai parameter allowance atau meminjamkan bandwidth kepada user yang penggunaan rata-rata bandwidth-nya di bawah max limit. Jika max limitnya 10 Mbps dan bucket size-nya 1, maka user akan dipinjamkan bandwidth sebesar 10 Mbps. Dan jika pinjaman tersebut tidak digunakan hingga 10 Mbps, itu akan dikalkulasikan ulang dan dipinjamkan kembali. Di bawah bucket, ada yang namanya Q-type. Secara default, Q-type ini akan terisi default small. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan Q-type nih. Salah satunya adalah PCQ, yang memungkinkan jaringan tersebut dibagi sama rata kepada semua user yang terhubung ke network tersebut. Misal, jika ada bandwidth 1 Mbps dan ada 2 user yang terhubung ke network tersebut, maka akan dibagi rata satu usernya masing-masing 512 kbps. Tapi jika ada satu user, maka user tersebut akan mendapatkan utuh 1 Mbps. Yang terakhir, ada parent nih. Parent dipergunakan untuk membuat parent dan child pada simbol Q. Semisal, kita membuat parent dengan bandwidth sebesar 10 Mbps, maka kita bisa membuat child-nya dengan alokasi bandwidth di bawahnya, semisal 5 Mbps. Kita akan lebih mudah untuk melihat hierarkinya pada bagian Q list. Selanjutnya ke tab traffic. Di sini kita bisa melihat grafik kecepatan upload dan download. Lalu ada tab yang bernama total. Di sini kita bisa melakukan limitasi total. Total adalah penjumlahan dari upload dan download. Jadi kalau kita ingin membuat upload 10 MB dan download 20 MB, maka kita tidak perlu membuat totalnya 30 MB karena pasti akan terlimit 30 MB. Di sini juga kita bisa melihat informasi lebih detail mengenai priority, burst, dan Q-type. Terakhir, ada tab statistik, digunakan untuk melihat rincian total statistik, seperti total rata-rata rate, total rata-rata paket rate, total bytes, total paket, dan bahkan paket yang di-drop. Jadi, di sini langsung aja kita mulai prakteknya. Di sini saya mendapatkan sebuah study case simple Q. Akan saya bacakan di sini. Di ruang tata usaha, sebuah sekolah telah diberikan sebuah alokasi bandwidth sebesar 10 MB. Di ruangan tersebut terdiri dari 3 pegawai, yakni 1 orang kepala tata usaha dan 2 orang staf tata usaha. Untuk kepala tata usaha akan diberikan bandwidth sebesar 6 MB, sedangkan kedua pegawainya diberikan masing-masing sebesar 2 MB. Bagaimana cara mengatasinya di Mikrotik? Nah, di sini kita langsung aja mulai prakteknya. Kita langsung ke Mikrotik, kita ke menu Q, dan kita ke simple Q. Dan kita tambahkan Q baru untuk sebagai parent-nya. Di sini kita akan menamakannya tata usaha sebagai parent-nya. Dan untuk
targetnya kita jadikan networknya. Di sini saya menggunakan IP yang saya buat, kalian bebas menggunakan berapa aja asal itu networknya. Dan kita akan mengubahnya menjadi networknya dulu 172.16.1.1.0, dan jangan lupa gunakan flashnya, kalau tidak nanti tidak akan bisa berhasil. Dan max limitnya kita ubah 10 mega sesuai yang diminta. Kita ubah dulu 10 mega, dan ini 10 mega kita apply dan oke. Dan kita buat queue baru lagi, ini untuk kepala staf usahanya. Tadi diminta dia tuh bisa 6 MB 6 mega kalau lagi sepi jaringannya, jadi itu artinya CIR nya. Kita ubah dulu ini IP nya akan saya ubah menjadi IP yang sedang saya gunakan sekarang. Untuk melihatnya kita bisa ke ini open network, dan kita bisa ke adapter option, kita bisa ke sini ke Ethernet yang tersambung ke kita pencet statusnya. Nah, ini adalah IP yang saya gunakan, tinggal kita ubah saja ke IP nya 254, dan untuk max limit kita 10 karena ini nilai maksimum rate nya. Kita advance. Nah, di sini penting nih, ini pairnya harus kita ganti ke tata usaha agar dia menjadi child queue dari tata usaha. Kita ganti juga limit add-nya menjadi 6 sesuai yang diminta. Ini kita ganti 6 di sini, tulis aja langsung karena nggak ada pilihannya. 6 mega. Kita pencet apply dan oke. Dan kita tinggal buat sisanya, yaitu pegawainya. Kita namakan pegawai 1, dan IP-nya bebas. Saya akan menggunakan IP ini 1.3 agar lebih gampang. Max limitnya juga 10 sama kayak tadi, ini 10 juga. Kita ganti pairnya ke tata usaha, dan limit add kita ganti kedua sesuai yang diminta oleh study case nya. Kita apply, oke. Dan kita buat satu lagi untuk yang terakhir, kita namakan pegawai 2. Targetnya kita jadikan IP selanjutnya saya biar lebih gampang, 4, dan kita max limitnya kita ganti jadi 10. Ini juga 10. Parentnya kita ganti jadi tata usaha. Limit add-nya kita ganti jadi 2. Kita apply dan oke. Untuk melihat limit add-nya sudah berapa, kita bisa lihat di sini ke inline comment. Maaf, tadi salah, saya ke show column saja. Ke sini kita ini centang, ini juga cari yang upload limit add. Ini kita oke. Di sini kita jadi bisa melihat ada berapa limit add terlimit. Untuk mengetesnya kita bisa langsung ke sini, buka Chrome kalian atau Microsoft Edge, kita langsung ke Fastnet untuk mengetes kecepatannya. Kita pencet ini, harusnya ini sudah terlimit ya. Nah, ini udah terlimit. Ini adalah nilai MIR nya jika jaringan sedang sepi. Kalau sedang rame akan mendapatkan IP 6 Mbps. Kalau berjalan juga nanti di sini akan merah ininya. Coba kita coba lagi. Nanti akan merah kalau, nah ini udah merah, berarti artinya ini udah berhasil. Oke, saya dan Damar sudah menjelaskan dan mempraktikkan penerapan Simple Queue. Semoga penjelasan ini bisa berguna untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.